Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Tarni Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24. Nama Adi Rakan Sa'i Herdian, NRT 2021.341.2.02, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Mohon izin Bapak, izin membuat tugas perilaku pelaksana pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 34 untuk memenuhi tugas pelayanan publik yang diampu oleh dosen Bapak Agung Sulistyo Purnomo. Sebelumnya dalam anggota kelompok ini ada saya sendiri bersama 4 rekan saya lainnya. Yang pertama kita akan mengulas mengenai 2 dari 15 perilaku tersebut, membahas kasus-kasus yang menyimpang dari perilaku tersebut, dan yang terakhir adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pelayanan publik berdasarkan dengan perilaku pelaksana publik. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik harus dilakukan oleh penyelenggara layanan publik seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Optimalnya, pelayanan publik tidak lepas dari para petugasnya yang mengatur jalannya pelayanan tersebut, karena mereka merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Warga Manislor, Kuningan, Jawa Barat yang mengaku tergabung dalam Jamaah Ahmadiyah Indonesia atau bisa disingkat dengan JAI mengeluhkan tentang masalah EKTP. Warga Ahmadiyah di Kuningan yang tidak mendapat EKTP belum bisa mendapat haknya secara utuh karena terbentur perbedaan keyakinan. Persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan KTP bagi penganut keyakinan Ahmadiyah harus menandatangani surat pernyataan dan membacakan 2 kalimat syahadat. Mereka mengaku tidak mendapatkan KTP dalam beberapa tahun terakhir. Warga Manislor mendapatkan diskriminasi untuk mengurus KTP karena berkaitan dengan keyakinan. Saya adalah salah satu warga Manislor yang selama 5 tahun hidup tanpa identitas. Bisa kita bayangkan bagaimana kita ketika hak-hak dasar kita ikut dirampas paksa oleh pemerintah yang menurut kami ini sudah sangat zalim. Mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, dan lingkungan kami sendiri. Salah satu contoh yang sampai saat ini tidak bisa kami lupakan, ketika kami berusaha untuk membuat BPJS, itu dipersulit karena kami tidak memiliki EKTP, ujar Desi, salah satu warga Ahmadiyah di Manislor. Tindak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayanan publik di sini adalah perbuatan melawan hukum. Ini sebuah kebijakan diskriminatif. Karena hal tersebut, sekitar kurang lebih 300 jiwa yang berpenduduk di Manislor di sana tidak mendapati EKTP. Bisa pahami bersama terkait dengan dan dampak yang diakibatkan, misalnya hak untuk memilih dalam pilkada kabupaten, tentunya sesuai dengan keputusan KPU. 300 jiwa warga Manislor yang menganut keyakinan Ahmadiyah ini tidak bisa menggunakan haknya untuk memilih. Petugas Dukcapil sebagai pelayan publik melanggar kode etik pada pasal 34 UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang seharusnya bersikap adil dan tidak diskriminatif. Pucuk pimpinan KPK, yakni Ketua KPK, Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga membocorkan dokumen rahasia. Temuan dokumen rahasia hasil penyelidikan KPK di kantor Kementerian SDM dibocorkan pimpinan KPK. Mantan Ketua KPK Bambang Wijoyanto atau BW mendengar bahwa laporan soal dugaan pembocoran dokumen ini sudah sampai ke Dewas KPK. Sebagaimana diketahui, isu liar ini bermula dari cuitan yang viral di Twitter. Terdapat tanggapan layar pesan WhatsApp. Isinya yakni informasi temuan dokumen rahasia penyelidikan KPK yang ditemukan tim penyelidikan KPK ketika menggeledah kantor Kementerian SDM, khususnya di ruangan Kepala Biro Hukum pada 27 Maret 2023. Penghuni ruangan tersebut diinisialkan dengan X. Tujuan penyampaian dokumen tersebut supaya X berhati-hati dan melakukan antisipasi terhadap upaya penindakan yang dilakukan KPK. Hal ini tentunya membuat operasi tim KPK yang tengah mengusut kasus korupsi di Kementerian SDM menjadi sia-sia. Kasus dugaan pembocoran dokumen ini bukan sekedar pelanggaran etik. Pasalnya, dimensi dugaan pembocoran dokumen ini sangatlah besar dan fatal. Mengingat pimpinan adalah sosok yang seharusnya dapat memegang teguh rahasia jabatannya. Pimpinan KPK dalam hal ini sudah melanggar pasal 34 UU nomor 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik
tentang perilaku pelaksana dalam pelayanan pada poin 1, yaitu yang seharusnya tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya ini menjadi salah satu perilaku penyimpangan bagi pelayan publik yang mana melihat keyakinan tanpa mengutamakan nasionalis, yaitu warga negara Indonesia wajib memenuhi haknya, yaitu memiliki kartu identitas berupa kartu tanda penduduk. It helps the speaker lead his audience into the scene he described. Membocorkan rahasia negara adalah suatu hal yang sangat memalukan karena sama saja dengan menjual harga diri bangsa dan negara. Hal itu merupakan sebuah kemudaratan. Oleh sebab itu perlu untuk diingatkan terutama bagi para pejabat negara yang pemegang kunci informasi rahasia negara. Pembatasan terhadap suatu hak atas informasi mensyaratkan harus diatur dalam suatu undang-undang dan bersifat terbatas menyangkut kepentingan pribadi, masyarakat, dan kepentingan keamanan negara. Inilah yang disebut sebagai informasi yang dirahasiakan. Untuk memberikan efek jerah, maka perlu adanya aturan hukum yang keras dan tegas sehingga menjaga kerahasiaan jabatannya tersebut. Untuk mendidik martabat generasi masa depan bangsa, maka perlu dilakukan lewat edukasi yang lebih dalam mengenai kesadaran akan bela negara, termasuk di dalamnya muatan tentang menjaga kerahasiaan, terutama apabila pada suatu saat nanti menjadi bagian dari korps diplomatik negara Republik Indonesia. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tersebut adalah bahwa tidak jarang ketika bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, masyarakat akan mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari petugas yang melaksanakan pelayanan publik di suatu instansi. Hal ini tentu menjadikan instansi tersebut atau lembaga tersebut mendapatkan cap buruk di mata masyarakat. Pelayanan publik sendiri seharusnya menjadi ujung tombak dalam suatu instansi dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Karena pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 3 menyebutkan pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah adil dan tidak diskriminatif, serta tidak membocorkan informasi dan dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.